Lantas kemudian Anda mengatakan kamu jangan menyesatkan Kristen. Lah, Kristen itu udah sesat dari sononya. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Musa nggak pernah mengajarkan Kristen. Abraham tidak pernah mengajarkan Kristen. Dan lain-lain tidak pernah mengajarkan Kristen. Semua utusan Allah itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Apa Kristen ini? Kristen ini adalah sebuah sekte yang didirikan Paulus dan Lukas serta Markus di Antioquia. Ngerti? Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal kitabnya Kristen. Yesus tidak mengenal Tuhannya Kristen. Yesus tidak mengenal rasulnya Kristen. Yesus tidak mengenal rumusan-rumusan Kristen. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal ibadah hari Minggu dan seterusnya. Jadi Kristen itu tanpa disesatkan memang sudah kayak begitu. Nyembah manusia. Ya, kitabnya kitab entah dari mana datangnya, ndak ngerti. Yesus ndak pernah mengajarkan tentang kitab kalian. Ndak tahu itu apa itu Bible, apa itu Gospel, apa itu Perjanjian Baru. Yesus ndak ngerti itu, apa itu Galatia, apa itu Efesus, apa itu Lukas, apa itu Yohanes dan seterusnya. Yesus ndak tahu menahu itu tentang kitabmu. Jadi apapun yang terkait dengan Kristen, Yesus tidak tahu menahu. Makanya Islam datang meluruskan kembali segala fitnahan yang diberikan oleh Kristen kepada Yesus. Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah rasul, dia adalah utusan Allah. Tapi kalian plesetkan, dialah Allah itu sendiri. Islam datang meluruskan kembali apa yang kalian bengkokkan itu. Bahwa Yesus itu hanya utusan Allah, dia adalah rasul Allah. Ya, kalian mengatakan dia Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Islam datang meluruskan, mengembalikan kembali ajaran Yesus bahwa dia bukanlah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tetapi dia datang atas kehendak Tuhan yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, datang sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Jadi tanpa disesatkan memang kalian dari sononya udah sesat. Paham? Dan tolong tanggapi VN saya. Jangan Anda kabur hanya kirim-kirim VN di grup ini. Ini grup kalian. Kenapa ketakutan? Ini grup Kristen. Ini grup Yesua Hamasya. Katanya. Nama grupnya sih ya lumayan bagus. Kenapa bukan Yesus Kristus? Yang bahasa Yunani itu. Kenapa harus menggunakan bahasa Ibrani? Coba. Karena kalian kurang pede. Kenapa kurang pede? Karena memang udah sesat dari sononya. Tanggapi saya. Siapapun Kristen yang ada di grup ini. Ada ratusan manusia Kristen dalam. Tolong tanggapi VN saya. Supaya kalian bisa waras semua. Kalau kamu mau baca, jangan baca terjemahan LAI. Kamu baca dari bahasa aslinya. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Itu tertulis Yod-He-Vav-He, sesembahan nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub dan Musa. Sudah itu. Kamu kalau baca LAI, kamu tidak akan ketemu Yod-He-Vav-He, karena LAI itu geblek. Ngerti? LAI itu terjemahannya terjemahan geblek. Kalau kamu baca LAI, kamu nggak dapat Yod-He-Vav-He. Kamu harus baca bahasa Ibraninya yang asli. Jadi kamu jangan menyesatkan banyak teman-temanku yang sudah Kristen. Yang sudah Kristen itu sudah betul. Jangan disesatkan. Kamu malah memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jangan begitulah. Orang susah-susah diselamatkan. Sudah diselamatkan malah kamu malah mau memurtadkan mereka. Itu kan gak betul. Ajaran yang betul marilah ditilik. Kamu kan pintar sayang. Kamu kan tahu kalau yang membawa ajaran itu Musa. Lalu mari kita lihat Musanya bilang apa. Itu yang harus kamu turut. Bukan Nabi yang baru datang. Nabi Muhammad kan baru datang tahun 610. Jangan dengerin sama Nabi yang baru datang. Dan Nabi yang kawakan. Nabi yang kawakan itu Nabi Musa. Dia bilang apa? Dia kan punya kitab, 5 kitabnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang harus kamu dengarkan. Bukan dengarin Nabi Muhammad datangnya tahun 610.
Aku aja baca sejarahnya, sejarah kenabiannya dia waktu habis eh, itu tahanut di Gua Hiro, itu dia menggigil kedinginan setelah habis ditemui oleh malaikat Jibril. Kamu pakai logika aja, kalau itu memang langsung dari Tuhan, langsung dari Allah SWT-mu itu dia langsung yakin jadi nabi, nggak usah tanya sama pamannya Siti Khotijah. Tetapi nyatanya fakta sejarah itu mengatakan Siti Khotijah itu bertanya kepada Warokah bin Naufal, sehingga ada pernyataan dari Warokah bin Naufal, oh kudus, kudus, ini wahyu yang kau terima lebih besar dari wahyu yang turun kepada Nabi Musa. Itu fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad menyuruh istrinya tanya kepada manusia. Kalau memang itu wahyu dari Allah yang katanya subhanahu wa ta'ala, tidak perlu pergi, Siti Khotijah tidak perlu pergi ke rumahnya Warokah bin Naufal yang seorang manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu top commander, mengirim Jibril ke Gua Hiro, langsung jadi nabi, ndak usah tanya-tanya. Itu kan teorinya seperti itu, karena kan top commander itu Allah subhanahu wa ta'ala itu kan udah mengirim malaikatnya, utusannya. Ngapain lagi nanya kepada manusia Kristen bodoh si Warakah bin Naufal itu? Ya, paham maksudku? Marilah berpikir. Jangan berpikir subjektif, tapi berpikir objektif. Berpikirlah smart. Tuh, kenapa sih nggak bisa smart? Ya, alhamdulillah ya. Salah satu Kristen yang mengakui bahwa LAI itu geblek. Ya, ini benar. Malah saya mengatakan LAI adalah lembaga lupa ayat Injil. Nah, Anda malah mengatakan geblek. Anda jujur di situ. Kemudian, ini yang jadi permasalahan. Membuktikan bahwa penerjemah kitab Anda itu sebenarnya sadar bahwa nama Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Dia tidak mengatakan di dalam terjemahannya Yotefafe atau Yahweh atau apapun itu. Tetapi dia menulisnya Allah. Nah, sedikit saya ingin mengajarkan kepada Anda. Ketika di dalam kitabnya Bani Israel disebut Eloh, Alaha, ya, itu berarti merujuk kepada Allah. Bahasa keturunan Abraham itu ada Ibrani, ada Arab, ada Aram. Mereka serumpun, laksana bahasa Malaysia, Melayu, Indonesia. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi ketika di dalam kitab Bani Israel disebutkan Bereshit bara Elohim, maka yang tersangkut di sana adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian orang praktisi Yudaism menyebutnya dengan sebutan YHWH. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi Allah itu sudah memperkenalkan diri kepada Adam alaihissalam dengan sebutan Eloh dan sebutan Allah. Kemudian Bani Israel hari ini menyebutnya dengan sebutan Hasem. Mereka menyebutnya dengan sebutan Yod-He-Vav-He. Nah, itu adalah Allah. Jika yang dimaksud di sana adalah sembahan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, maka itu merujuk kepada Allah. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah semata-mata pencipta alam semesta. Hari ini orang-orang Kristen mencoba untuk memisahkan itu. Sementara Bani Israel dan Bani Ismail itu sepakat bahwa yang mereka sebutkan Hasem itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami sebutkan Allah menurut mereka itulah Hasem. Belajar lagi, kalian hanya penumpang gelap. Jadi jangan sok tahu. Mbak ini terlalu lebay. Lebay selebay-lebaynya. Berbicara mengenai kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak seperti kerasulan Paulus mendengarkan suara dari langit, dia nggak tahu itu suara siapa, tapi langsung dia katakan, siapakah engkau Tuhan?
Justru Anda yang punya otak itu error, berpikir irasional. Seorang yang mendengarkan suara dari langit, siapakah engkau Tuhan? Padahal kitab Bani Israel, bahkan Yesus sendiri mengajarkan suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu di dalam kitabmu dinyatakan seperti itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Musa, Musa, Musa. Nah justru Islam itu datang karena sudah dilandaskan pondasi yang sudah diajarkan oleh para nabi. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang memperkenalkan Allah kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan diri kepada Bani Israel. Akan datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa kelak. Siapa kemudian yang sama seperti Musa di kalangan Bani Israel? Kan tidak ada. Saudara-saudara Bani Israel siapa aja? Saudara Bani Israel pasti Bani Ismail. Itu yang perlu kamu paham. Kemudian ketika berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Masa ia begitu datang langsung dia tahu dirinya adalah seorang nabi? Justru kondisi itu, kronologis itu mencerminkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak mengarang-arang Al-Quran, tidak mengarang-arang untuk mendirikan sebuah agama bernama Islam. Orang yang buta huruf, orang yang ummi, nggak ngerti apa-apa, didatangi sosok malaikat, ditunjuk oleh Allah. Wajar kemudian ketika dia bertanya kepada ahli kitab, ada apa gerangan terhadap aku? Nah ahli kitab ini tahu akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Bani Ismail. Ahli kitab ini lantas kemudian ngerti, oh inilah yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi. Lah Paulus gimana? Lantas menyatakan dirinya sebagai rasul, mengangkat dirinya sebagai rasul, mengangkat dirinya sebagai utusan. Lantas kemudian mengaku-ngaku bertemu dengan Tuhan. Padahal Yesus itu nanti datang di akhir zaman, bukan datang kepada Paulus. Kalau kamu katakan bahwa dia datang kepada Paulus mengajarkan tentang Kristen, lalu kedatangan keduanya kapan? Bukankah kedatangan keduanya nanti di akhir zaman? Kalau kedatangan keduanya nanti di akhir zaman, lantas yang datang ke Paulus itu siapa? Ini yang perlu kamu pahami. Kami umat Islam itu sudah final. Atem edaine yohit fafe we abdi aser waharati. Apa yang dikatakan di sana? Lama'an tidau wa ta'aminu. Wa ta'aminu ini artinya merujuk apa? Kepada pencipta alam semesta itu. Dia merujuk kepada dirinya. Li wa ta'binu. Lalu apa persaksian yang diserahkan oleh Allah kepada Yesaya saat itu? Ki'anihu lefanai. Lo nengwer elwa harai. Lo yih'e atau lo yotehifafi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dia. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya. Lo nauzer elwa aharai. Lo yihye. Kamu paham enggak tuh? Ini kitabnya siapa nih? Ini kitabnya Bani Israel nih. Yang menceritakan bahwa Tuhan itu tidak pernah dibentuk. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Lah, Tuhan kalian Yesus bisa dilihat. Bisa ditonjok, bisa diludahin, bisa ditampar, diseret, bahkan dibunuh sekalipun. Ini Tuhan-Tuhan apaan yang kayak begitu? Sementara Tuhan yang benar itu menyatakan diri melalui perantaraan para malaikat. Menciptakan alam semesta ini melalui perantaraan para malaikat. Bukan dia langsung yang turun tangan lantas kemudian dilihat oleh manusia. Hanya Tuhan pagan yang bisa diludahin. Yang bisa ditampar. Bisa dibunuh. Itu pagan itu. Itu ajaran Helenisme Stoa. Itu ajaran politeisme. Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini dikenal oleh Bani Israel dengan sebutan Yotipafi atau Hasem. Belajar lagi. Lantas kemudian Anda mengatakan kamu jangan menyesatkan Kristen. Lah Kristen itu udah sesat dari sononya. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Musa nggak pernah mengajarkan Kristen. Abraham tidak pernah mengajarkan Kristen. Dan lain-lain tidak pernah mengajarkan Kristen. Semua utusan Allah itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Apa Kristen ini? Kristen ini adalah sebuah sekte yang didirikan Paulus dan Lukas serta Markus di Antioquia. Ngerti? Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal kitabnya Kristen. Yesus tidak mengenal Tuhannya Kristen. Yesus tidak mengenal Rasulnya Kristen. Yesus tidak mengenal rumusan-rumusan Kristen. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal ibadah hari Minggu dan seterusnya. Jadi Kristen itu tanpa disesatkan memang sudah kayak begitu. Nyembah manusia.
Ya, kitabnya kitab entah dari mana datangnya, ndak ngerti. Yesus ndak pernah mengajarkan tentang kitab kalian. Ndak tahu itu apa itu Bible, apa itu Gospel, apa itu Perjanjian Baru. Yesus ndak ngerti itu, apa itu Galatia, apa itu Efesus, apa itu Lukas, apa itu Yohanes dan seterusnya. Yesus ndak tahu menahu itu tentang kitabmu. Jadi apapun yang terkait dengan Kristen, Yesus tidak tahu menahu. Makanya Islam datang meluruskan kembali segala fitnahan yang diberikan oleh Kristen kepada Yesus. Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah rasul, dia adalah utusan Allah. Tapi kalian plesetkan, dialah Allah itu sendiri. Islam datang meluruskan kembali apa yang kalian bengkokkan itu. Bahwa Yesus itu hanya utusan Allah, dia adalah rasul Allah. Ya, kalian mengatakan dia Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Islam datang meluruskan, mengembalikan kembali ajaran Yesus bahwa dia bukanlah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tetapi dia datang atas kehendak Tuhan yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, datang sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Jadi tanpa disesatkan memang kalian dari sononya udah sesat. Paham? Dan tolong tanggapi VN saya. Jangan Anda kabur hanya kirim-kirim VN di grup ini. Ini grup kalian. Kenapa ketakutan? Ini grup Kristen. Ini grup Yesua Hamasia. Katanya. Nama grupnya sih ya lumayan bagus. Kenapa bukan Yesus Kristus? Yang bahasa Yunani itu. Kenapa harus menggunakan bahasa Ibrani? Coba. Karena kalian kurang pede. Kenapa kurang pede? Karena memang udah sesat dari sononya. Tanggapi saya. Siapapun Kristen yang ada di grup ini. Ada ratusan manusia Kristen dalam. Tolong tanggapi VN saya. Supaya kalian bisa waras semua. Hei para muslim, saya mau bertanya sekarang sama kalian semuanya. Yang dinamakan percaya kepada kitab Musa itu apa? Yang dinamakan kalian percaya terhadap kitab Musa itu apa? Ketika kitab Musa berkata dalam Kejadian 1 ayat 1, penciptaan mengenai isi dunia ini oleh Elohim, oleh bara Elohim. Apa yang menurut kalian percaya tentang kitab Musa ini? Kejadian 1 ayat 1 dilakukan oleh bara Elohim. Apa yang dipercayai umat muslim ketika kitab Musa dalam Kejadian 1 ayat 2 berkata tentang Elohim itu, waruah Elohim itu adalah roh, ruah, waruah Elohim adalah roh, bukan zat. Apa yang Islam percaya tentang kitab Musa ini, kitab Kejadian pasal 1. Ini kitab Pentatuk, 5 kitab Musa yang ditulis oleh Musa sendiri. Kalian tidak percaya. Jadi apa menurut yang kalian percaya tentang kitab Musa? Sedangkan hukum Musa juga, hukum yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, YHWH. Apa yang menurut muslim percaya tentang kitab Musa? Sedangkan kitab Musa berkata jangan ada padamu ilah lain di hadapanku kecuali YHWH. Jadi apa yang menurut kalian percaya ketika kalian percaya ilah yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan Musa. Jadi apakah artinya Anda percaya kepada Musa? Sedangkan perkataan Musa pun Anda tidak mau percaya. Jadi siapa yang Anda percaya? Ketika Musa berkata di dalam kitabnya bahwa waruah Elohim itu berupa roh. Elohim itu adalah YHWH. Kitab Musa yang pertama adalah Kejadian. Kejadian itu Bereshit dalam bahasa Ibrani. Apa yang kalian percaya? Menurut yang kalian katakan percaya pada kitab Musa itu, apa artinya percaya pada kitab Musa? Tetapi Anda tidak percaya dengan perkataan Musa di dalam kitab pertamanya.
Dan di dalam hukum pertama Musa juga Anda tidak percaya. Ketika Musa berkata di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku kecuali YHWH. Apa yang kalian percaya itu apa? Yang kalian percaya dari kitab Musa itu apa? Karena kitab Musa berkata Tuhan sesembahan dia adalah YHWH. Ya, hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ilah lain di hadapan YHWH. Jadi apa yang kalian percaya? Yang kalian percaya, yang kalian sebut-sebut percaya itu apa? Sedangkan satu pun dari kitab Musa Anda tidak percaya. Dimulai dari siapakah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa, Anda sudah tidak percaya. Maka ketika dasar ini pertama-tama nama dari sesembahan Abraham, Ishak, Musa, dan Yakub Anda sudah menyeleweng, maka ini yang ayat yang mutlak ini sudah kalian selewengkan, kalian sudah menyimpang, kalian sudah tidak percaya, kalian sudah berkata bodoh, kalian sudah tidak mempercayai sesembahan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Musa. Maka dari dasar inilah Anda sudah salah. Anda dengan Taurat Musa. Maka Al-Quran seluruhnya sudah bertentangan dengan Taurat Musa. Karena berkata Yahweh adalah sesembahan mereka, tetapi kan menyembah Allah SWT yang tidak sama dengan YHWH. Maka apa artinya kalian mempercayai Taurat? Itu arti yang bagaimana? Taurat yang mana? Berarti Anda mempunyai Taurat yang palsu. Kalau Anda mempunyai Taurat yang asli, Anda akan mengenal YHWH. Karena Anda mempercayai Taurat yang palsu, makanya Anda tidak mempercayai YHWH. Elohim itu di dalam penciptaan bara Elohim, berarti yang mutlak harus disembah, yang mutlak pencipta yang harus disembah. Kalian tidak menyembah Elohim, kalian tidak menyembah YHWH. Itu kesalahan fatal, itu fatal. Kesalahan pertama yang fatal untuk memulai sebuah kitab. Sebuah kitab yang salah ketika dia tidak berdasarkan pada kitab Musa. Jika Anda sudah tidak berdasar kepada kitab Musa, maka dipastikan dari awal sampai akhir Anda keliru, Anda salah. Wahai perempuan penyembah manusia, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang kami imani. Tidak sah keimanan kami kalau tidak mengimani Musa sebagai nabi Allah. Ketika kami mengimani Musa sebagai nabiullah, berarti kami mengimani esensi yang mengutusnya. Esensi yang mengutusnya itu bukan ruh. Ya, tapi esensi yang mengutusnya itu adalah zatullah. Pribadi Allah, hakikat Allah. Esensi Allah, bukan ruh. Ketika Anda menyinggung Bereshit, ya, kitabnya Nabi Musa yang kemudian kalian ambil sebagai perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel, di situ ada kata weruah Elohim. Weruah Elohim itu apa maksudnya? Sama ketika Allah menerangkan tentang Baitullah. Ya, sama ketika Allah menerangkan kemah Allah, Betel, itu nggak ada bedanya. Makanya dikatakan situ ada kata we, ruah. Apa kata we itu? Dan ruah Elohim. Artinya bahwa angin Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Allah punya roh melayang-layang, bukan.
Tapi angin atau udara atau spirit kekuatan Allah itu ya berkuasa di atas permukaan air. Itulah yang sekarang kita hirup. Sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu mengadakan yang disebut udara, oksigen. Makanya dikatakan weruah Elohim. Ajaran paganlah kemudian yang menganggap bahwa rohnya Tuhan melayang-layang. Itu ajaran pagan. Sehingga muncul di dalam kitab kalian, mimpi 5 nomor 6, bahwa aku melihat sosok binatang seakan-akan disembeli. Dia bertanduk 7, bermata 7. Nah itu roh yang kalian sembah itu. Bentukan roh kalian itu. Tapi ketika Anda berbicara mengenai Bereshit, kitabnya Musa, maka yang tertuang di situ kemudian adalah Weroah Elohim. Tidak ada di situ dikatakan bahwa Allah berupa roh melayang-layang. Anda salah. Yang dimaksud di situ adalah udara. Pahami itu dengan baik. Lalu kemudian yang penting Anda pahami, di dalam kitabnya Bani Israel, itu sangat terang dikatakan di ayat pertama di kitab Bereshit itu. Tapi lagi-lagi kamu itu tidak mau memahaminya dengan baik. Kalian tidak mau paham tentang apa yang tertuang sebenarnya di dalam kitab itu. Di situ sudah diterangkan, Bereshit bara Elohim et has-samayim wa et ha'aretz. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah kembali menerangkan di dalam Al-Quranul Karim kepada Bani Israel, kepada seluruh umat manusia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yasfa'u indahu illa bi'ithnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah yang mengutus Musa, tidak ada Tuhan selain dia. Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk, tidak tertidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi manfaat. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan di sisinya tanpa seizin dia. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan manusia, apa yang ada di belakang manusia. Ya, dan manusia tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Allah kehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Tuhanmu Yesus, tidak ada apa-apanya. Ya, Allah yang mengutus Musa alaihissalam. Tidak ada pencipta selain dia. Makanya dikatakan Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diterangkan oleh Allah. Makanya di dalam kitabnya Bani Israel, di kitab Shemot, ya, kitab Shemot tepatnya di nomor 2 ya, di situ diterangkan Anochi Hasem Elohi Ha'aser Het Seijha We Me'etz ya, we Eremetz Ritz Rayim Mil Beitz Afadim. Itu sangat jelas. Akulah Allah, Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dan dari perbudakan. Makanya dikatakan, Lo yeleha Elohim akhirimal fanana. Jangan ada padamu Allah atau sembahan lain di hadapanku. Memang tidak ada. Kami tidak membuat sembahan-sembahan baru. Kenapa? Karena Eloh yang datang kepada Musa adalah Allah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah kalian Kristen, ayo. Ilah lain yang kalian buat itu lucu. Satu, kalian sebut dengan Tuhan Bapa. Apa wujudnya? Berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. 2, kalian sebut apa? Kalian sebut anak. Apa bentuknya? Manusia berzakar. Ya, manusia berkalat, manusia beranus. Itulah Tuhan bentukan lain yang kalian bentuk selain daripada Allah yang datang kepada Musa. Tuhan terakhir, Tuhan bungsu, berupa roh lagi yang kalian bentuk. Sementara Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu gaib. Dia itu esensi yang tidak terlihat. Maka bagaimana mungkin kemudian manusia bisa menggambarkan wujudnya? Tidak bisa. Keluaran 33 nomor 20. Baca itu. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa dilihat bisa kau visualisasikan seperti iman kalian? Itu nggak bisa. Maka belajar lagi. Tuhan kami, Tuhan Bani Israel, Tuhannya Islam, itu adalah Tuhan yang sama.
Tidak ada selain dia. Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jika engkau ingin membaca di mana dituliskan subhanahu wa ta'ala di kitabnya Bani Israel, baca Yesaya 6 ayat 15. Belajar lagi. Yang degil adalah Quran yang menyimpang dari kitab Musa. Kitab Musa dalam Kejadian 1 ayat 1 mengenai penciptaan dunia ini dilakukan oleh Elohim. Ditulis di sana di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu Bereshit bahasa Ibraninya. Kalian mau kitab Ibrani yang asli kan? Ibrani Aramaik kan? Nah, ini kitabnya Musa, Ibrani Aramaik. Penciptaan itu dilakukan oleh bara Elohim yang artinya ditambahkan dengan bara kepada Elohim, artinya yang mutlak harus disembah, yang mutlak pencipta langit dan bumi dan satu-satunya tidak ada yang lain. Itulah arti kata bara. Ya, Mas Gino, silahkan Anda mengerti bahasa Ibrani, tolong dijelaskan mengenai bara Elohim yang menciptakan dunia ini. Siapakah dia? YHWH yang menciptakan dunia ini. Dan di ayat 2-nya ditunjukkan bahwa waruah Elohim, ruah itu adalah roh, waruah itu ruah bahasa Ibrani yang diartikan adalah roh. Walaupun ketika menyebut angin dan nafas dan roh itu disebut ruah juga, tetapi di ayat ini menceritakan mengenai roh. Waruah Elohim itu dia roh, bukan zat. Itu sudah kesalahan Al-Quran. Quran menyembah ilah lain di hadapan YHWH. Ilah lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilah lain. Jika kalian menyembah sesembahan Abraham yang sama, Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa, tentulah Anda menyembah Sang Pencipta, yaitu bara Elohim. Tetapi Quran sudah menyimpang. Yang kalian anut itu kitab menyimpang. Kitab menyimpang itu kalian sudah anut, kalian cintai kitab menyimpang itu. Yang kalian unggul-unggulkan itu kitab yang menyimpang itu dari kitab Taurat Musa. Sekarang kita realita aja. Realitanya itu Anda menyebut Allah, Allah Anda itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenyataannya, kenyataan sejarah itu, bukti sejarah, fakta itu, penciptaan dunia ini dilakukan oleh Elohim yang disebut dengan bara Elohim. Penambahan bara itu di dalam sebutan Elohim kepada Yod He Vav He kepada YHWH itu berarti satu-satunya pencipta yang mutlak harus disembah. Mutlakan Elohim yang harus disembah itu harus diikuti oleh Al-Quran jika Al-Quran tidak menyimpang. Tetapi sayangnya Al-Quran sudah menyimpang dari kitab Taurat Musa. Kalian mau bertahan memeluk kitab yang menyimpang dari ajaran kitab Musa. Kitab Musa itu kiblatnya. Kitab Musa itu acuannya. Kalau acuannya tidak kalian turut, berarti kitab Anda menyimpang. Bila kitab Anda panutannya aja sudah menyimpang, berarti Muslim-Muslim juga sudah menyimpang karena mengikuti kitab yang menyimpang. Apakah Anda mendengar kitab menyimpang itu? Kitab menyimpang itu yang tidak menurut kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Anda paham? Anda mengerti? Nah, kalau demikian coba tunjukkan mana kitab Musa. Bisa enggak Anda menunjukkan kitab Musa? Gak bisa kan? Kitab Musa hari ini kamu gak bisa menunjukkan. Kenapa? Abad 3 sebelum Masehi, kitab Musa itu sudah tidak bisa ditemukan. Makanya pada masa itu,
Ya, salinan-salinan yang ada kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Itu abad 3 sebelum Masehi. Kalau abad ketiga sebelum Masehi saja, kitab Musa sudah punah, nggak ada. Kayak mana hari ini kau bisa mengatakan bahwa kitab Musa harus menjadi rujukan? Mana kitab Musa itu? Yang ada cuma salinan-salinan, itu pun kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kenapa? Karena kitab Musa itu tidak disampaikan dengan budaya lisan, bukan dengan hafalan. Lalu kemudian kamu harus belajar. Kenapa saya katakan kamu harus belajar? Karena di dalam kitabnya Bani Israel, itu masih tertuang dalil-dalil yang mengatakan adanya penambahan dan pengurangan daripada kitab-kitab mereka. Contoh, di dalam Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kau menguranginya. Ini artinya bahwa indikasi ada penambahan dan pengurangan dari kitabnya Allah yang datang kepada Musa itu akan terjadi. Ulangan 12:32 juga sama. Jangan kau mengurangi, jangan kau menambahi. Amsal 30 nomor 6 juga sama. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Artinya memang jelas bahwa kitab yang datang sebelum Al-Quran itu ditambah dan dikurangi, bahkan disembunyikan. Itu fakta adanya. Karena itulah kemudian ketika Anda mengatakan harus berkiblat kepada Taurat Musa, tunjukkan mana kitab Musa itu. Apa kamu bisa menunjukkan? Paling yang kau tunjukkan adalah perjanjian lama. Kalau kamu mengatakan kitab yang ada sekarang dengan bahasa Ibrani, saya ngerti. Saya sekolah untuk mengetahui itu. Bahasa Indonesia yang kemudian kitab-kitab yang sudah diterjemahkan dari Septuaginta kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Ibrani. Ngerti saya. Jangan kamu pikir saya tidak ngerti. Jangan kau pikir saya tidak belajar. Saya paham. Kitab Septuaginta yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di belahan dunia ini, itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Ibrani. Lantas kemudian kau katakan itu kitabnya Nabi Musa, nenekmu kiper. Apa kamu pikir dengan mudah bisa membodoh-bodohi kami? Saya ngerti. Meski demikian, kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel, Islam itu satu kata, seia sekata bahwa sembahan mereka itu adalah satu. Wa yikba yotefafe sabawat bam misfat whl. Apa yang dikatakan? Hakados nikdas bisdaqa. Ngerti enggak artinya tuh? Itu artinya adalah Eloh Maha Suci, Maha Tinggi. Ngerti? Kalau di dalam bahasa Arab, Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak tahu itu. Allah diterangkan Sabau basmisfat wa ahel. Ya. Lalu dikatakan Wakadawas nikdas bisdaqa. Artinya, pencipta alam semesta yang datang kepada Musa, itu adalah pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Islam menyebutnya dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak paham di situ. Kenapa kamu nggak paham? Ya, karena kamu adalah penyembah manusia. Rabi Sadi Agon ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, apa yang dikatakan? Allahu ilahu abaikum ilahu Ibrahim dan seterusnya. Artinya ketika mereka menyebut Yotefafe di dalam bahasa Arab, mereka mengganti Yotefafe itu dengan sebutan Allah. Artinya Tuhan mereka dan Tuhan kami itu sama. Itu satu. Yang kedua, di dalam kitabnya Nabi Musa, Allah mengangkat perjanjian dengan Abraham. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Tuhan sendiri yang menerangkan bahwa Allah akan menjadi sembahan dari Bani Ismail dan sembahan dari Bani Ishak. Lah kamu siapa? Pemakan babi, pelahap anjing, ya, pelahap laki-laki tidak bersunat, kemudian apa lagi? Ya, nyembah manusia. Loh, kamu mau memisahkan antara sembahan kami? Kami ngerti Tuhan kami itu maha suci. Bam mispet wahael wakados mikdas misdaka. Kami ngerti, kami tahu, kami paham Tuhan yang kami sembah. Yesus mengatakan, aku mengenal apa yang kami sembah, kalian mengenal apa yang kalian tidak kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Itu pernyataan Nabi kami loh, dan masih tertulis di dalam kitab kamu. Nabi kami yang kau tuhankan pun mengajarkan demikian. Coba. Jadi kamu harus sadar di situ. Kamulah yang harus belajar. Kenapa Al-Quran datang?
Karena itu tadi indikasi adanya penambahan dan pengurangan dari kitab-kitab sebelumnya. Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 ayat 32 nomor 2, ayat nomor 32, Amsal 30 nomor 6. Nah, untuk Anda lebih tahu lagi, di situ sangat jelas diterangkan bahwa wa yaqba merujuk kepada siapa? Kepada diri Allah. Engkau harus tahu bahwa Allah itu apa? Maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Ini kamu perlu belajar. Lalu kemudian seperti yang saya terangkan tadi kepadamu. Di dalam Ulangan 4 nomor 2, indikasi umat-umat pembangkang, tegar tengkuk itu akan menambah dan mengurangi kitabnya Nabi Musa. Jangankan kitab, jangankan buku, jangankan tulisan. Yesus aja yang nyata-nyata Tuhan menurut kalian itu ditolak sama mereka. Apalagi ajaran Musa. Jadi ajaran yang ditolak, ya, ajaran yang ditolak sejak Nabi Musa ada, itu sangat jelas. Sedangkan Musa mengatakan, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, kalian memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Apalagi nanti ketika aku tidak ada. Nah sekarang jarak Musa dengan Yesus itu 2000 tahun. Siapa yang bisa menjamin bahwa ajaran Musa itu masih tetap suci sampai Yesus? Sementara Yesus sendiri tidak pernah menenteng kitab Torahnya Musa. Ya, kamu banyak belajar lagi biar waras.